sekarang kita insya Allah akan mengulas apa pesan-pesan berharga dan penting dari kitab suci Al-Quran yang senantiasa kita baca. Alhamdulillah ibu di sini saya dengar punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Itu satu nikmat yang harus kita syukuri terlebih dulu, Bu. Alhamdulillah saya dan ibu ini termasuk orang-orang yang masih ingat membaca Al-Quran. Saya kalau ngisi ceramah, kalau jaraknya jauh kayak tadi sama Bapak, dari rumah saya ke sini sekitar 2 jam tadi saya perjalanan. Berangkat jam setengah 8 sampai jam setengah 10. Alhamdulillah sepanjang perjalanan zikir, baca la ilaha, baca sholawat, zikir, baca Al-Quranul Karim, sehingga waktu tuh nggak sia-sia. Pernah saya waktu saya pulang kampung ke Sukabumi, dari Rajab celek begini naik mobil sampai ke Terminal Jubleg di Sukabumi. Alhamdulillah baca Al-Quran dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nisa 5 juz. Lihat Bu, kenapa saya melakukan itu? Karena saya punya iman. Waktu saya ini mahal, kalau saya biarkan begitu aja sayang banget. Tuh lihat keimanan Ibu. Bagaimana keimanan bisa mempengaruhi tindakan. Waktu saya diundang ke Bekasi, ada di PT Omron, itu perjalanan sekitar 3 jam. Ngadeluk hayo ngaji. Alhamdulillah kan lewat hafalan, gak lewat mushaf begini. Itu dapat sekitar 3 juz. Ya Allah, nikmat luar biasa. Melewatkan jam-jam. Ibu mungkin bapak-bapak di sini mungkin ada yang kerjaannya tiap hari di jalanan, saran saya jangan disia-siakan Pak. Itu saya melakukan kebiasaan begitu. Karena waktu di Mesir saya pernah nemu sopir driver kayak Gojek, mirip kayak begitu ya Pak ya. Di Mesir itu waktu saya sama istri saya tuh, saya nanya-nanya, Bapak kam hafidta syai'an minal Qur'an? Berapa kata saya hafal Al-Qur'an? 15 juz. 15 juz. Ada seorang driver hafal Al-Qur'an 15 juz. Saya tanya, di mana itu ngapalin ya Pak? Waktu saya narik mobil katanya. Percaya nggak? Percaya nggak percaya itu kisah nyata. Saya merasa malu sebagai mahasiswa. Oh, berarti orang ini setiap hari tidak menyia-nyiakan waktunya. Waktu naik mobil, ngedrive itu, dia sambil ngaji. Terus gimana Pak kata secara ngapalinnya itu? Kata beliau, kadang saya dengerin katanya, Murattal Syekh Fulan, Syekh Husari, Al-Banna atau siapa. Di Mesir itu ada Abdul Basit, Abdul Somad atau siapa. Didengerin tuh, rubu-rubu atau 1 rubu atau 2 rubu, kira-kira begitu. Karena Quran ini yang menarik Ibu, itu kitab yang sengaja Allah mudahkan untuk dihafal. Ngafal Quran itu gampang Bu sebetulnya, terus terang aja. Tapi cepat lupa juga Quran itu. Ya kan? Kenapa bisa begitu Bu? Karena Allah ingin kita senantiasa terikat dengan kitab suci ini. Gampang dihafal, gampang lupa. Sengaja supaya kita terikat terus dengan Al-Quran ini. Karena kalau misalnya gampang dihafal terus gampang diingat, ya orang nanti akan mengabaikan kitab suci ini. Sengaja sama Allah. Quran itu diantara kekhususannya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Janji Allah itu. Bapak-bapak yang usia 30 tahun, 40, 50, jangan merasa pesimis. Aku udah tua Ustadz. Kata siapa? Saya nemuin nenek-nenek yang hafal Al-Quran di usia 50, 60 tahun. Ada nggak Bu? Ada. Itu kisah nyata. Sama Allah dimudahkan, cuman cepat lupa doang Quran itu masalahnya. Makanya ibu-ibu diantara ibu-ibu yang udah hafal Al-Quran, kalau bisa didawamkan ya Bu. Lewat apa? Lewat sholat, sunnah, atau ketika di perjalanan jalan-jalan kemana begitu. Saya biasa alhamdulillah punya kebiasaan begitu, meneladani guru saya Bu. Guru saya seorang dokter, kalau pergi ke klinik sekitar 1 atau 2 jam, itu sambil begitu. Sambil nyetir itu sambil baca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran gitu. Subhanallah, nikmat. Nikmat rasanya, tenang, gak siap daripada dengerin musik kan, gak jelas juga. Itu yang diteladankan oleh para ulama kita. Bersyukurlah ibu semuanya, kita semuanya masih ingat baca Quran di saat ada banyak orang muslim di luar sana yang Qurannya terabaikan sampai bulukan. Betul gak Bu? Betul, itu fakta. Yang miris lagi apa Bu? Kadang-kadang yang membiarkan Qurannya bulukan itu kadang-kadang orang-orang yang terjun di dunia pendidikan agama. Ustadz, kadang kiai, kadang pengurus pondok pesantren. Emang dikira kalau kiai gitu otomatis gitu rajin baca Quran? Belum tentu. Kiai-kiai, apalagi kiai-kiai zaman sekarang, sebagian. Kiai-kiai yang di kepalanya itu proposal dan duit.
bikin sekolah itu niatannya berbisnis dan memperkaya diri. Ada kan? Saya nggak menafikan, tapi itu adalah fakta. Kadang-kadang yang ngurusin pesantren aja kadang-kadang kagak pada ngaji. Terus berharap anaknya jadi ulama, anak dia jadi ulama. Lah, ulama macam apa itu? Kiainya aja kayak begitu. Lihat. Di saat saya melihat kadang ada orang-orang awam, dia nggak begitu-gitu paham dengan agama. Masya Allah, ngajinya rajin banget. Malu kadang-kadang, Bu. Itu sebagai bukti, Bu. Orang yang paham agama tidak selamanya mengamalkan agama. Betul nggak? Betul. Orang yang sedikit pemahaman tentang agama, kadang pengamalannya lebih bagus ketimbang orang-orang yang bergelar sarjana. Betul nggak? Karena agama ini, agama Islam ini bukan hanya menekankan pentingnya iman, tapi juga menekankan pentingnya beramal. Bapak, Ibu kalau lihat Al-Quran, itu seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan iman dan amal soleh. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Lihat, iman, amal soleh. Man amila solihan. Lihat Al-Quran. Ibu kalau pengen hidup bahagia, nih jawaban Al-Quran. Pengen hidup bahagia, baik, tenang, sejuk batin. Lihat ini tips dari Al-Quran. Man amila solihan. Barang siapa yang beramal soleh. Kalau disebut amal soleh dalam Al-Quran, ibu jangan hanya membayangkan ngaji Quran doang. Atau sholat sunnah doang. Atau hadir di majelis taklim doang. Enggak, amal soleh, bapak ini buka warung, tergantung niatannya, hanya Allah yang tahu. Kalau buka warung demi menyejahterakan orang-orang sekitar, memberikan lapangan pekerjaan kepada orang banyak, menyenangkan banyak orang, menafkahi keluarganya, setiap hari di sini, menjaga warung. Itu amal soleh atau bukan dalam pandangan Islam? Iya ibu di rumah, gak ngapain kecuali ngurusin anak, tapi betul-betul mendidik anak, ngurusin rumah, ngurusin anak. Amal soleh atau bukan? Ya, itu amal soleh. Pahalanya gede nggak Ustaz? Oh, pahalanya gede. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung kepada niatan. Bapak Ibu kalau hadir ke sini niatannya apa? Hanya Allah yang tahu. Duduknya kita sama di sini, tapi penilaian Allah terhadap kita bisa beda, Bu. Tahu yang membedakan apa? Innamal a'malu binniyat. Jangan sepelekan masalah niat itu. Lihat, man amila salihan min dzakarin au untha. Hafal nggak ayatnya? Tidak hafal. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan, wahuwa mu'min, dan dia beriman. Al-Quran tidak hanya menekankan tentang pentingnya amal, tapi juga penting urusan iman itu. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan. Lihat Bu, ini ayat turun pada saat masyarakat Arab itu memandang rendah perempuan. Bahkan kalau ibu baca sejarah bangsa Arab dulu, bagi mereka kalau punya anak perempuan itu aib. Kalau punya anak perempuan itu rasanya malu. Karena nggak bisa ngapain, nggak bisa memanah, nggak bisa berperang, nggak bisa berburu, kerjanya ngedeprok aja di rumah, kira-kira begitu ya. Dulu, sekarang udah beda. Perempuan-perempuan yang lebih berhasil udah banyak sekarang. Menteri Keuangan kita perempuan, iya nggak? Menteri apa lagi? Saya nggak hafal itu nama menteri itu. Pariwisata katanya tuh perempuan, udah banyak, beda. Tapi zaman dulu, ini ayat menekankan mau laki mau perempuan, kalau dia beramal saleh dan dia beriman. Apa janjinya Bu? Lihat tuh, gampang banget kelihatannya kan? Beriman, beramal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami benar-benar akan menganugerahkan kehidupan yang baik bagi siapa yang beriman dan beramal soleh. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan benar-benar membalas apa yang mereka perbuat dengan balasan yang jauh lebih baik ketimbang apa yang mereka perbuat. Janji Allah sama kita ini, kalau beriman, beramal soleh, hidupnya akan baik, balasannya tidak akan disia-siakan. Lihat tuh bagaimana Al-Quranul Karim senantiasa menekankan pentingnya iman dan sekaligus beramal. Jadi agama kita ini gak cuma sebatas menekankan
Ayo mari kita sama bangun kecintaan kepada Allah, saudara seiman. Mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Terus tiap hari kerjanya di masjid. Anak istrinya kadang ditelantarkan. Enggak. Itu bukan ajaran Islam yang kayak begitu. Bekerja, mencari nafkah, pergi ke kantor, ke pabrik, kita berbisnis, buka warung, dan lain-lain. Itu bagian dari perintah agama. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kurang lebih sama pesannya. May ya'mal minas salihati min dzak wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang beramal soleh dari laki dan perempuan, maka dia akan masuk surga, mereka akan masuk surga dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun, kata Al-Qur'an. Famay ya'mal minas salihat, di ayat yang lain, siapa yang beramal soleh wa huwa mu'min, dan dia beriman, fala kufrana lisa'i, maka tidak ada pengingkaran atas upayanya. Maksudnya upayanya tidak akan disia-siakan sama Allah. Wa inna lahu katibun, dan kami sungguh akan mencatat amalan mereka itu. Lihat Bu, kalau kita pahami pesan-pesan Al-Quran itu dengan baik, kita ini gak mungkin jadi muslim yang memandang agama ini sebatas ritual dan baca-bacaan doang. Gak. Beragama ini maknanya universal, berlaku dalam setiap tempat dan kondisi. Sabar punya suami yang rese, itu bagian dari menjalankan agama loh Pak. Percaya nggak itu? Kalau Bapak punya istri yang akhlaknya mendekati akhlak, saya tidak menyebut, itu bagian dari menjalankan agama.